Nah, gimana parents, calon parents, jomblo-jombloan nanti Jovista, apalagi nih Ustaz? Banyak nih Ustaz. Banyak istilahnya. Ya, Masya Allah. Nah, ini tadi luar biasa banget Ustaz. Ya. Dan mungkin teman-teman ada yang murojaah, jadi ngapalin lagi nama Nabi, terus tadi yang wujud kidamba, itu juga dihafalin lagi. Terus nasab Rasulullah juga mungkin jadi pada ingat tadi kan. Amin, iya. Keluarga-keluarganya, karena mungkin anak zaman sekarang lebih hafal selebritis daripada Khulafatur Rasyidin siapa, terus mungkin kalau misalnya teman-teman punya anak tanya kakeknya Rasulullah siapa, nggak tahu. bapaknya siapa, nasabnya sampai Nabi Adam gimana, mungkin banyak yang nggak tahu Ustaz. Gara-gara dari tadinya salah untuk mengasuhnya. Gitu. Jadi tolong jangan menyalahkan anak dulu Bapak Ibu ya, karena konsepnya secara fitrah mereka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi bersih, suci. Ya, kita mau isi apa sebagai orang tuanya? Jadi ibaratnya bayi itu gelas kosong dikasih air. Iya, dikasih air putih jadi putih. Iya. Ya, mau dikasih lagi tambah teh, tambah gula jadi teh manis. Habis itu enak tuh, kasih es. Es batu di dalam gelas. Artinya rasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Jadi paham tuh. Zat, tapi alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Silakan, dari Mas Tarik. Izin baca Zat. Ayo, izin, Zat. Mangga. Yang pertama Ustaz, saya adalah seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Saya tidak selalu bisa mengontrol anak saya saat meminta bermain gadget. Mbak yang menjaga dia juga tidak bisa mengontrol karena dia mau berhenti kalau saya sudah ada di rumah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, ya ibu yang bertanya, tolong jangan menjadikan alasan anak tenang dengan gadget. Itu pertama. Yang kedua, ya di saat memang usianya sudah ya makin besar, udah ABG, sekiranya memang sudah bisa untuk yang namanya untuk megang handphone, ibu jangan lepas pemantauannya. Maksudnya gimana? Ya, jadwalkan, utamakan di saat kumpul dengan ibu atau mungkin suami atau dengan kakak adiknya, tolong berikan peraturan di rumah tangga kita tuh, jangan sampai ada istilah boleh megang handphone. Saat di rumah Mas Torik, gitu ya, anak-anak ya mereka punya handphone, gitu ya. Tapi alhamdulillah karena disiplin, pokoknya masuk ruang makan, ya bersama kumpul keluarga, nggak ada megang handphone. Biasanya taruh tengah atau taruh tempat sendiri ya Zat? Udah nggak ada megang handphone, ya udah ngobrol. Jadi ngobrol langsung nggak pakai handphone ngobrolnya, gitu kan? Nah mana lagi? Nah di saat kita pergi bersama-sama nih, gitu kan? Oke, di saat di mobil, oke silakan. Tapi turun nggak boleh megang handphone. Udah jadi kita bersilaturahim sama keluarga. Jadi enggak, ya. Dan Ustadz, maksudnya kita nih sebagai suami nyontohin. Gitu. Bukan berarti nggak punya handphone, tapi secara profesional aja kita tugas nih, Mas David, Mas Torik ya. Di saat tugas, ya lantas Mas Torik diundang jadi host, itu kan satu acara. Bukan nggak boleh megang handphone. Yuk kita profesional. Apa sih enaknya? Mohon maaf ya, tuan rumah ngobrol tapi yang diundang artisnya handphone aja. Coba secara psikis dah enak apa? Ya enak Ustaz. Udah, dulu. Kita lagi biar betul-betul ke depan profesional gitu. Ustaz di sini di saat lagi seret nggak ada handphone. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen memberikan yang maksimal untuk orang yang mengundang kita. Nah, di rumah tangga pun kita tertibkan kepada anak kita, kepada istri kita. Jadi jangan sampai satu meja udah ngobrol pakai handphone. Dulu. Nah ini yang akhirnya timbul, mohon maaf ya, peraturan yang ditertibkan, ya udah bebas saja begitu. Orang tua ngomong ya enak nggak ada etikanya, udah main handphone aja, ya atau gitu Mas Tarik. Malah yang paling parah kayak saya bilang depan-depannya malah, padahal ngobrol bisa sebenarnya. Ya itulah. Pertanyaan kedua ya Ustaz ya. Silakan. Nah, lanjut nih. Ustadz, saya merasa gagal menjadi orang tua. Anak saya kecanduan gadget sampai susah dinasihati dan keras kepala. Akibatnya saya mudah terpancing emosi dan ringan tangan. Misalnya ringan tahan, saya bingung ringan tangan nih kayaknya ini ya. Bagaimana cara melembutkan hati anak saya dan apakah perbuatan kasar saya pada anak akan mendapat pengampunan? Tapi Ustadz, sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya menggunakan fisik untuk mendidik anak tuh benar atau salah sih? Salah. Salah. Iya.
Jadi begini, jangankan fisik. Kalau boleh diumpamakan, jadi pohon yang sudah tertancap dengan paku-paku, kemudian kita panggil tukang, dia ambil linggis, kita bayar tuh 200.000, tolong bang cabutin nih paku-pakunya. Dia akan kerjakan dicabut. Ya, ini bukan kayak fisik ya. Nah kemudian dicabutin. Pertanyaan Ustaz, walaupun paku-paku sudah tercabut, mohon maaf, bekas-bekasnya hilang apa ada? Enggak, berbekas. Ucapan-ucapan yang kasar yang dilontarkan orang tua kepada anaknya, mohon maaf, memang bisa dimaafkan, tapi tak akan bisa untuk dilupakan. Dan takutnya malah anaknya melanjutkan. Makanya dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9 itu redaksinya sangat halus sekali. Maka berkatalah dengan ucapan yang benar. Dan kalau perihal anak yang bisa dinasihati, Ustaz, itu sebagai orang tua harusnya seperti apa, Ustaz? Untuk supaya anaknya itu mau dinasihati. Ya, pertama jelas kita harus yakini seyakin-yakinnya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Yang kedua, untuk memaksimalkan doa, wahai para orang tua, tolong sering-sering di saat anak kita tidur, ya hajikan di depan telinganya atau mungkin dekat dia tidur. Terserah surah apa, ya supaya betul-betul itu. Karena yang namanya ruh, bahasa Nabi laksana junudun mujannadah, tentara yang terlatih. Ya, dalam jasad kita ini ada ruh. Nah, bagaimana bisa untuk terdengar oleh ruh itu? Jadi kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini upaya yang kedua. Nah, yang ketiga, ya ibu atau bapak yang bertanya, yuk sempatkan waktu kalau sudah demikian tadi nih kondisinya, bagaimana? Kalau nggak mampu panggil guru kalau perlu, ya untuk model privat. Nah, bagaimana disisihkan waktunya Ustaz? Karena nggak di pesantren, seminggu berapa kali yang dimana ada si anak, ibunya kalau sempat juga ikut bergabung, sholat berjamaah dan mendengarkan nasihat. Itu untuk melembutkan hatinya. Ustaz, yang menjadi sebuah bukan masalah mungkin. Kan sekarang anak-anak remaja pun udah punya sosial media, Instagram, dan banyak mereka tuh punya akun Instagram yang kedua tuh yang ibaratnya menjadi dirinya yang mungkin asli pakai jilbab, tiba-tiba di second account-nya karena teman-teman terdekatnya gitu, Ustaz, buka jilbab. Nah itu sebagai orang tua untuk mengantisipasi itu gimana, Ustaz? Ya, dari yang tadi dijawab, lanjutkan minta tolong kepada guru ngaji yang sekiranya kita kumpul sama keluarga nih, lingkup intern kita sekeluarga, buka bab bagaimana fikih wanita. Ya, oh iya, anak kami sudah ABG, bagaimana urgennya itu hijab. Jadi di saat nanti secara ilmiah ustadzkah, ustazahnya menyampaikan Quran, hadis, jadi anak nempel dalam hati di saat ada pengaruh dari luar yang bergaya-gayaan, ya untuk lepas hijab atau mungkin berhijab tapi lekuk tubuh kelihatan ketat, dia punya filter. Oh iya, di saat diajarkan oleh guru saya demikian, lihat cerminannya. Ibu pun sebagai orang tua, jangan sampai sebaliknya. Di saat guru udah mengajarkan bagus demikian, ini kadang-kadang berbenturan. Orang tua, umur udah hampir 50, demen banget pakai pakaian umur 6 tahun. Lemper dong, kurang bahan, ketat gini. Ya maksudnya bukan memberikan contoh yang baik. Ini contohnya iya benar kata Ustaz begitu. Emak gua aja mah begitu keluar kadang-kadang sopanan kuntilanak sama dia kok kan begitu. Iya. Kuntilanak sopan loh. Oh iya. Sopan. Jangankan pusar, kakinya juga nggak kelihatan. Kalau dihijabin lebih syar'i berarti Ustaz. Iya. Lah itu coba kan. Begitu Mas Torik. Kan banyak di luar sana tuh, ini sebelum kita masuk segmen 4 yang yang biasa udah pada menunggu tuh. Iya, nah itu kan banyak di luar sana calon ibu ini. Orang tua itu menjadikan orang tua plus temannya anak itu supaya anaknya akan terbuka untuk menceritakan segala hal, maupun ya masalah
ya mungkin dia punya Termasuk pasangan. masa ABG ya. Itu boleh Ustaz sebenarnya. Bagusnya begitu. Oh. Para ayahanda, para bunda, ya Al-Fakir juga punya anak udah ABG. Yang perempuannya udah kuliah, yang adiknya ini masa-masa lagi ya beger lah gitu kan. Beger ya, Tapi beger. untung banget. Ya karena kita pantau terus, jadi dia berani bercerita tuh sama ibunya. Gitu kan. Aku lagi demen sama ini nih Bun, gitu kan. Ya otomatis kan kalau cerita sama emaknya, ya tetap ditanggapi tapi ngarahinnya nggak mungkin mencelakakan. Iya. Gitu. Bayangkan kalau itu dia cerita sama temennya, yang temennya nggak ngerti pula. Iya. Ngertinya urusan yang sifatnya Allahu Akbar, yang nggak baik lah. Nggak usah dibahas. Nah iya. Nah, Ustaz, penghujung segmen 3, habisnya segmen 4, Ustaz. Iya, siap. Nah, teman-teman banyak yang nggak sabar, tetap nonton Share It.